Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Hafiz Fitriana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things dan teman-teman kelas F22 yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 izin menyampaikan materi mengenai peran aplikasi berbasis IoT dalam peningkatan value dalam bidang perindustrian, pertambangan, transportasi, dan perkotaan. Baik, sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Indri Listiawati dengan NIM akhir 035, ada Muizatul Latifah dengan NIM akhir 043, ada Muhammad Dafa Ihtisam dengan NIM akhir 044, ada Nur Syamila Radia dengan NIM akhir 050, ada Muhammad Alfarabi Mustafa dengan NIM akhir 051, ada saya sendiri, Hermawan Triudakdo dengan NIM akhir 059, ada Aska Putra Danianto dengan NIM akhir 063, ada Jundi Haikal Rabbani dengan NIM akhir 065, dan terakhir ada Muhammad Zidan Saputra dengan NIM akhir 10110. Selanjutnya saya akan membacakan pembagian tugas untuk tugas presentasi kali ini. Yang pertama ada Indri Listiawati sebagai perangkum dan pembaca materi mengenai transportasi. Selanjutnya ada Muizatul Latifah pada bidang pertambangan, Muhammad Dafai Tisam pada bidang perindustrian, Nur Syamila Radia pada bidang perkotaan, Muhammad Alfarabi Mustafa pada bidang perkotaan, Hermawan Tridakdo atau saya sendiri pada bidang transportasi, Aska Putri Danianto tidak bekerja pada tugas kelompok kali ini, Juni Haikal Rabbani pada bidang pertambangan, dan Muhammad Zidan Saputra pada bidang perindustrian. Baik, selanjutnya ada materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Muhammad Zidan Saputra, saya persilakan. Perindustrian, hubungan IoT dan perindustrian. Internet of Things didefinisikan sebagai sebuah sensor dan aktuator yang dihubungkan oleh jaringan sistem komputasi. Sistem ini dapat memantau atau mengolah mesin yang terhubung. Sensor yang terhubung ini juga dapat memantau proses produksi pada suatu sistem pabrik di bidang industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dafa. Oke, selanjutnya kita menuju kepada manfaat-manfaat IoT dalam perindustrian. Di sini ada operation optimization, ada predictive maintenance, sama inventory optimization. Pertama, operation optimization. Dengan IoT, perusahaan mendapatkan penglihatan secara menyeluruh apa yang terjadi di setiap proses produksi dan dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian pada saat itu juga. Kemudian, predictive maintenance. Dengan konektivitas dan sensor yang diterapkan, maka perusahaan dapat melihat kondisi peralatan produksi secara langsung. Contohnya, dengan perangkat IoT, kita bisa melihat bahwa jika mesin hilir menerima produk yang tidak baik, maka perusahaan langsung bisa memperbaiki mesin hulu agar menghemat waktu dan biaya. Kemudian inventory optimization. Persediaan benar-benar bergantung pada modal perusahaan. Ketika persediaan terlalu banyak, maka keuntungan perusahaan akan berkurang juga. Akan tetapi, jika terlalu sedikit, maka akan mengganggu proses produksi. Tapi dengan perangkat IoT, kita bisa mengurangi permasalahan tersebut. Contohnya dengan perusahaan Word USA menggunakan teknologi kamera untuk memonitor tingkat persediaan secara wireless dan langsung masuk ke data center yang mengurusi manajemen persediaan. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan kami, Muizatul Latifah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi pertambangan. Saya akan mendefinisikan lokasi kerja terlebih dahulu. Kami mendefinisikan tempat kerja sebagai lingkungan produksi khusus. Ini termasuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas, pertambangan, dan konstruksi. Apa sih hubungan IoT dengan pertambangan? Industri tempat kerja bergantung pada peralatan yang mahal dan rumit untuk menyelesaikan pekerjaannya.
seperti mengebor minyak dari anjungan lepas pantai, menggali di lokasi konstruksi, atau mengangkut biji keluar dari tambang dengan truk raksasa. Beberapa implementasi paling awal dari Internet of Things telah dilakukan di industri tempat kerja dan sektor minyak dan gas telah menjadi pengguna teknologi IoT yang paling canggih di grup tersebut. Perusahaan pertambangan besar juga berinvestasi dalam sistem berbasis IoT seperti truk swakemudi besar yang mengangkut biji di sekitar tambang. Lalu yang selanjutnya ada potensi dampak ekonomi. Kami memperkirakan bahwa penerapan IoT di seluruh tempat kerja dapat menghasilkan nilai ekonomi sebesar 160 miliar US dollar hingga 930 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025 yang berukuran aplikasi. Pertama, yaitu ada optimalisasi operasi adalah penggunaan data real-time untuk mengelola sistem IoT di berbagai tempat kerja. Contohnya, perlunya interoperabilitas. Dengan interoperabilitas ini memungkinkan manajer menjadwalkan dan mengalokasikan staf dan peralatan secara lebih efektif. Yang kedua yaitu peningkatan pemeliharaan peralatan. Dengan menggunakan sensor IoT untuk memantau kesehatan alat berat secara real-time, operator dapat memberikan perawatan tepat saat dibutuhkan. Yaitu selanjutnya yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Teknologi IoT dapat membantu operator tempat kerja menerapkan program keselamatan tambahan yang dapat mengurangi kecelakaan dan cedera serta biaya asuransi. Lalu yang keempat ada produktivitas manusia. Pemantauan aktivitas untuk meningkatkan produktivitas. Di pertambangan, teknologi yang dapat dikenakan dapat memberikan informasi waktu nyata tentang lokasi pekerja dan memungkinkan pemberi kerja dengan mudah mengaitkan kinerja karyawan dengan proses tertentu di lokasi. Lalu yang kelima, ada desain berbasis penggunaan. IoT memberi produsen data substansi untuk meningkatkan proses R&D dan desain. Berdasarkan data penggunaan aktual, pabrikan dapat menentukan fungsi apa yang harus ditambahkan, bagian mana yang dapat ditingkatkan, dan fitur apa yang dapat dihapus. Kemudian yang terakhir yaitu analitik prapenjualan. Dapat mengumpulkan data penggunaan waktu nyata, memberi produsen peralatan pandangan unik ke dalam operasi pelanggan. Ini dapat mencakup wawasan tentang kebutuhan pelanggan akan peningkatan add-on, jenis mesin lain, atau perawatan pengganti. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Jundi Haikal. Bagaimana IoT dapat meningkatkan kinerja di lokasi tambang? Yang pertama, berbasis kondisi pemeliharaan, yaitu melalui pemantauan terus-menerus, tentukan kapan pemeliharaan akan dibutuhkan, menghemat biaya pemeliharaan rutin dan menghindari kekurangan. Yang kedua, operasi pengelolaan, yaitu gunakan IoT untuk mengoptimalkan operasi secara terpusat atau jarak jauh, termasuk penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, kesehatan dan keamanan, pelacakan kerja dan perawatan secara real-time untuk melakukan peringatan saat mereka pindah ke area di mana cedera atau paparan bisa berbahaya yang dapat terjadi. Keempat, IoT enable R&D, yaitu dengan data penggunaan tool yang dihasilkan oleh peralatan berkemampuan IoT, pemasok dapat mengembangkan komponen baru untuk menghindari tertentu dan mengalami fitur yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, prapenjualan maksimal, yaitu berdasarkan data penggunaan, pemasok peralatan yang model yang sesuai atau menjual silang peralatan tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri Listiawati.
Lalu selanjutnya ada transportasi, dan transportasi itu tersendiri yaitu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dan juga transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu hubungan IoT dalam transportasi, yaitu IoT juga digunakan dalam sektor transportasi. Salah satunya dapat digunakan sebagai sistem detektor pada ponsel. Sistem IoT pada mobil bisa digunakan dalam bentuk kamera tertanam pada bodi mobil dan juga sensor ping yang digunakan sebagai alat untuk mendeteksi jarak kendaraan dengan bidang lain. Lalu, biasanya sistem IoT ini sangat membantu untuk sistem parkir untuk para pemilik kendaraan. Lalu, di sisi lain, sistem IoT bisa digunakan sebagai pengaman mobil ya dengan menggunakan sistem pelindung IoT seperti RFID, Bluetooth maupun Wi-Fi. Mobil hanya bisa dinyalakan jika pemiliknya telah terdeteksi di dekat. Selain itu, jika sensor mendeteksi adanya upaya pembukaan pintu mobil paksa, sistem IoT akan mengeluarkan alarm untuk meningkatkan tanda bahaya. Di masa mendatang, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan mobil otonom di mana mobil tersebut sudah memiliki kemampuan AI dan didukung oleh IoT untuk mengemudi sendiri dan mencari jalur terbaik dari kemacetan. Sistem IoT pada parkir. Sistem IoT juga dapat digunakan oleh pengelola parkir untuk menentukan lokasi mana slot parkir yang masih kosong dengan bantuan sensor jarak maupun inframerah. Sistem IoT dapat memudahkan pengelola dan penggunaan parkir untuk mendapatkan informasi di mana ia harus memarkirkan mobilnya. IoT sebagai pengendali lalu lintas. Sistem IoT juga digunakan dalam konsep Smart City untuk mengendalikan lalu lintas. Sistem akan mendeteksi titik-titik yang mengalami kemacetan lalu lintas dan memberikan informasi pada dinas terkait agar dapat melakukan rekayasa lalu lintas. IoT dapat meminimalisirkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Saat ini, di beberapa titik lalu lintas, NTMC Polri memiliki beberapa kamera CCTV yang terintegrasi dengan jaringan NTMC memiliki Polri guna memantau arus, melihat apakah ada pelanggaran lalu lintas, dan memberikan teguran pada pengendara serta penerapan tilang elektronik. Namun, manfaat IoT di masa depan akan jauh lebih penting dari itu. Saat terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem CCTV IoT, sistem dengan cepat akan menghubungi pihak terkait, mulai dari kepolisian, ambulans, rumah sakit, jasa marga, maupun memperbaiki data korban berdasarkan nomor polisi pada mobil. Kedepannya, bukan tidak mungkin nantinya saat terjadi kecelakaan, baik pihak rumah sakit maupun asuransi sudah siap mengcover kebutuhan biaya korban kecelakaan berikut dengan asuransi kendaraan yang dimiliki. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Hermawan Triwidagdo. Selanjutnya ada potensi dampak pada ekonomi. Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Idris Setiawati, mengenai sedikit contoh yang ada pada bidang ekonomi, pada bidang transportasi mengenai IoT. Nah, dari yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya IoT, maka ada pengurangan kecelakaan. Nah, dari situ, maka kita bisa mengetahui bahwa juga untuk pengeluaran dana ya, seperti kecelakaan dan lainnya itu bisa berkurang dengan adanya IoT. Terus juga dengan sistem berbasis seperti yang kita tahu, mobil-mobil sekarang banyak mobil yang keyless atau tanpa kunci. Jadi ketika kita mendekati mobil itu baru bisa terbuka gitu. Nah, itu juga meminimalisir adanya pencurian di dalam mobil kita ataupun pencurian terhadap kendaraan kita. Nah, di dalam tabel ini juga sudah dijelaskan bahwa dengan adanya IoT, sekitar 10-40% diperkirakan bahwa itu sudah dapat mengurangi namanya servis yang mungkin kurang kurang penting atau sebenarnya itu belum masif tapi sudah dilakukan servis gitu. Nah, hal ini tuh sebenarnya sudah dilaksanakan pada kalau dalam PPT atau dalam
buku sudah dijelaskan bahwa China Air memasang sistem yang di mana kita bisa mengetahui bahwa pesawat itu sudah perlu melakukan maintenance atau belum gitu. Mungkin lebih selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam contoh dan manfaat mengenai IoT di bidang transportasi. Oke, tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa manfaat dari IoT di bidang transportasi itu ada di pengingat waktu servis. Jadi, dengan adanya IoT, para pengendara tidak perlu melakukan servis yang sekiranya itu tidak tidak seharusnya belum perlu tapi sudah dilakukan. Nah, biasanya pengingat ini sudah eh, sistem IoT ini sudah dipasang di mobil-mobil zaman sekarang. Jadi, data-datanya itu dapat dikirimkan melalui kepada ponsel kita. Jadi kita bisa mengetahui kapan kita harus mengganti oli kita, kapan kita harus mengganti aki atau dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jadwal penerbangan. Dengan adanya IoT, maka kita bisa mengetahui jadwal-jadwal penerbangan dan ketika kita memesan tiket pun kita sudah menggunakan IoT juga. Nah, jadwal penerbangan dan laju penerbangan itu juga menggunakan IoT. IoT dipasang di pesawat dan di bandara ada yang namanya mercusuar. Namanya itu. Nah, itu buat mengontrol lajunya eh, pesawat sehingga tidak ada bentrokan antara pesawat satu dengan pesawat lainnya. Nah, selanjutnya ada penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalan ini atau GPS itu dimanfaatkan oleh kita semua kan. Kayak untuk mengetahui laju yang harus kita lalui dan mana laju yang sekiranya banyak kendaraan, jadi itu mengakibatkan kemacetan gitu. Nah, IoT di sini berperan penting dalam transportasi. Terus selanjutnya ada sistem rem otomatis. Nah, ketika banyak mobil sekarang yang menggunakan sistem rem otomatis untuk menghindari kecelakaan. Dengan sistem rem otomatis ini pun, maka ekonomi kita akan lebih safety. Jadi untuk jangka panjangnya. Jadi ketika mobil kita hampir menabrak atau berjarak sekitar beberapa meter dengan mobil lain, mobil kita akan mengerem otomatis, secara otomatis. Jadi itu bisa mengurangi adanya kecelakaan beruntun ataupun kecelakaan individu. Selanjutnya ada tracking lokasi kendaraan. Nah, manfaat ini untuk kita mengetahui apa namanya mobil kita yang hilang atau gimana. Jadi banyak sekarang sistem-sistem IoT, entah itu yang extend dari luar ataupun yang sudah dari produk mobil kita sendiri, itu menggunakan chipset atau GPS yang tertempel dalam mobil. Jadi kita bisa mengetahui di mana letak mobil kita dan di mana lokasi kendaraan kita. Itu juga biasanya sudah dipakai di rental-rental mobil gitu. Jadi untuk mengontrol mobilnya biar gak dicuri oleh orang lain atau penyewa. Dan contoh lainnya mungkin tadi dari Indri sudah dijelaskan juga, ataupun tadi saya juga menjelaskan, sistem IoT atau yang seperti kayak RFID itu sudah dilaksanakan di Indonesia menggunakan Flow. Jadi ketika mobil kita sudah mendekati gerbang tol, itu pembayaran tidak perlu kita tap kartu ataupun kita menggunakan cash. Jadi mobil kita bisa langsung melaju dan itu tanpa pemberhentian terlebih dahulu. Nah, itu bisa mengurangi macet. Itu adalah salah satu solusi dari pemerintah untuk mengurangi macet yang ada di Indonesia. Walaupun sekarang sekarang masih belum banyak jalur-jalur tol atau gerbang tol yang sudah melakukan sudah adanya flow itu. Nah, terus juga ada mobil yang sekarang-sekarang seperti menggunakan eh, sensor. Jadi ketika karena sudah keyless, jadi ketika kita sudah mendekati gerbang tol, sudah mendekati mobil, baru si mobil itu bisa dibuka. Jadi kita tinggal pencet, itu baru bisa buka. Tapi kalau misalnya kita jauh, mobil itu pun dipencet, itu tidak akan bisa terbuka atau unlock gitu. Nah, itu manfaat dari IoT pada bidang kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bidang lain oleh teman saya, pada Muhammad Alfarabi Mustafa, saya persilahkan.
Baik, selanjutnya adalah peran aplikasi IoT dalam peningkatan value di bidang perkotaan. Kota-kota di seluruh dunia telah menjadi fokus inovasi dalam penggunaan Internet of Things. Melalui inovasi Smart City, kota-kota bereksperimen dengan aplikasi IoT untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti meningkatkan layanan, mengurangi kemacetan lalu lintas, menghemat air dan energi, dan lain-lain. Nah, mengapa sih perkotaan menjadi target untuk pengaplikasian IoT? Jawabannya adalah populasi yang besar dan terkonsentrasi, serta infrastruktur yang kompleks menjadikan kota sebagai lingkungan yang kaya akan target aplikasi IoT. Oke, selanjutnya, apa sih dampak ekonomi tertinggi dari pengaplikasian IoT? Yang pertama ada sektor kesehatan dan keselamatan publik, lalu ada transportasi, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya. Next. Nah, ini adalah beberapa aplikasi teknologi IoT di perkotaan. Yang pertama dari bidang manajemen sumber daya. Nah, di nomor pertama bisa dilihat. Oke, bisa dilihat di sini. Nomor pertama yaitu distribusi listrik dan gardu otomatisasi. Fungsinya untuk mendeteksi kelemahan dan pencurian, lalu ada memprediksi kegagalan dan juga mengoptimalisasikan efisiensi. Lalu yang kedua ada kebocoran air. Identifikasi kebocoran air. Fungsinya untuk mengidentifikasi kebocoran, lalu menganalisis air atau arus, juga ada mengurangi limbah. Nah, di bidang selanjutnya adalah transportasi. Di nomor 3 ada kontrol lalu lintas. Nah, ini untuk mengoptimalkan arus lalu lintas dengan menganalisis data sensor dan memberikan info kepada pengemudi. Nah, lalu yang keempat ada kendaraan otonom atau autonomous vehicles. Nah, di sini fungsinya untuk mobil tanpa pengemudi, mengurangi penggunaan bahan bakar, lalu mengurangi kecelakaan, permintaan parkir, dan juga mengurangi kapasitas jalan. Nah, di nomor 5 ada Bus and Train Schedule Management atau manajemen jadwal bus dan kereta api. Di sini fungsinya untuk memberikan informasi lokasi, lalu estimasi kedatangan bus atau kereta api, dan juga perutuan akurat kepada para penumpang. Nah, selanjutnya adalah Public Safety and Health, nah, atau bidang keselamatan dan kesehatan masyarakat. Di sini di nomor 6 ada Air and Water Quality Monitoring atau pemantauan kualitas udara dan air. Fungsinya untuk memonitor kualitas udara dan air untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, di nomor 7 ada Crime Monitoring and Prevention. Di sini yaitu pemantauan kejahatan dan juga pencegahan. Nah, fungsinya untuk mendeteksi potensi masalah keamanan publik dan mengingatkan para petugas. Next. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini adalah potensi dampak ekonomi di bidang perkotaan sebesar 930 miliar sampai 1,7 triliun di tahun 2025. Jadi ini ekspektasinya. Nah, di sini ada beberapa bauran aplikasi, mulai dari Air and Water Monitoring, dan juga sampai di Smart Solid Waste Pickup. Nah, lalu di situ ada balok-balok, itu adalah perkiraan pengeluaran yang akan dihasilkan oleh aplikasi IoT. Contohnya, seperti Air and Water Monitoring itu ekspektasi pengeluarannya 403 miliar sampai 693 miliar. Nah, di sini ada asumsinya dan juga keuntungan dari aplikasi IoT itu. Nah, asumsinya adalah nilai nyawa yang hilang akibat polusi itu mengurang sebesar 7,6 triliun
per tahunnya. Dan keuntungan nilai potensialnya adalah mengurangi nilai nyawa yang hilang akibat polusi sebesar 15%. Nah, di sini teman-teman sendiri bisa membaca ya, bisa di pause sendiri. Next. Oke, kita akan lanjut ke sektor public safety and health atau keselamatan publik dan kesehatan. Teknologi IoT memiliki beberapa aplikasi dalam kesehatan dan keselamatan publik perkotaan yang dapat memberikan dampak ekonomi sekitar 700 miliar US dollar per tahun pada tahun 2015. Nah, apa aja sih aplikasi di sektor public safety and health ini? Nah, yang pertama ada penggunaan kamera video untuk memantau kejahatan. Yang kedua ada meningkatkan layanan darurat dan tanggap bencana, serta memantau lampu jalan dan juga kesehatan struktur bangunan. Namun, dampak terbesar akan datang dari penerapan teknologi IoT dalam pemantauan kualitas air dan udara. Pemantauan kualitas air dan udara. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan di tahun 2012 bahwa 3,7 juta kematian berhubungan dengan polusi udara luar ruangan. Dengan sebagian besar kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, teknologi IoT memberi kota dan warga sarana untuk mengumpulkan data real-time tentang kualitas udara dan air dari ribuan lokasi dan untuk menunjukkan masalah di tingkat lingkungan atau bahkan unit perumahan. Next. Nah, lanjut ke deteksi dan pemantauan kejahatan. IoT akan mengaktifkan kamera dan sensor secara otomatis jika IoT ini mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Contohnya seperti meninggalkan tas tanpa pengawasan dan memicu respon cepat. Respon cepat di sini dimaksud seperti pencurian, memicu pencurian. Nah, solusi semacam ini yang menggunakan aplikasi IoT sudah digunakan di Glasgow, Skotlandia, dan Memphis, Tennessee di Amerika Serikat. Nah, penurunan kejahatan di negara-negara yang telah menggunakan aplikasi IoT ini untuk mencegah kejahatan menurun sebesar 10 hingga 30%. Nah, lalu di sektor selanjutnya adalah transportasi. Manajemen lalu lintas terpusat dan adaptif. Sistem kontrol terpusat mengumpulkan data dari sensor yang dipasang di persimpangan untuk memantau arus lalu lintas. Nah, kontrol lalu lintas adaptif menggunakan data real time untuk menyesuaikan waktu lampu lalu lintas guna meningkatkan arus lalu lintas. Berdasarkan volume, sistem menyesuaikan panjang lampu merah dan hijau untuk memastikan kelancaran arus. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nur Syamila Radia Azri. Kepada Nur Syamila, saya persilahkan. Selanjutnya adalah kendaraan otonom. Nah, di sini mengacu pada kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan mereka beroperasi tanpa pengemudi manusia. Peran kendaraan otonom di sini adalah yang pertama, menciptakan transportasi yang lebih efisien. Kendaraan otonom yang terhubung dengan aplikasi berbasis IoT dapat berkomunikasi satu sama lain dan juga dengan infrastruktur perkotaan. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi informasi tentang lalu lintas. Dengan adanya informasi ini, kendaraan otonom dapat menghindari kemacetan dan memangkas waktu tempuh sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. Terus juga perannya adalah untuk menciptakan keselamatan jalan yang lebih tinggi. Data dari sensor yang terpasang pada kendaraan otonom dapat mendeteksi kendaraan dan objek di sekitarnya dengan lebih akurat dan juga lebih cepat daripada pengemudi manusia. Nah, ini bisa digunakan untuk menghindari tabrakan dan mempertahankan jarak yang aman antar kendaraan.
Oke, selanjutnya manajemen jadwal bus dan kereta api. Fungsinya adalah sebagai pemantau dan pengelola lalu lintas. Sensor IoT dapat dipasang pada bus dan kereta api untuk mengumpulkan data tentang kondisi lalu lintas. Terus juga sebagai perencana rute yang lebih efisien. Jadi aplikasi berbasis IoT dapat menawarkan rute alternatif yang lebih cepat atau lebih efisien. Terus selanjutnya produktivitas manusia. Di sini perannya adalah sebagai pemantau kesehatan dan kesejahteraan. Jadi sensor dari aplikasi berbasis IoT terhubung pada perangkat wearable atau peralatan kesehatan dan itu dapat mengumpulkan data tentang aktivitas fisik, denyut jantung dan lain-lain. Aplikasi ini memberikan informasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu. Dengan itu, manusia dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas mereka. Terus juga sebagai pengelola waktu dan tugas. Contohnya, aplikasi manajemen jadwal yang dapat mengingatkan individu tentang janji, tugas, atau kegiatan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan implementasi aplikasi IoT di perkotaan. Terdapat dua faktor, yang pertama pendukung dan yang kedua penghalang. Nah, pendukung, aplikasi berbasis IoT dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti penghematan energi, terciptanya infrastruktur kota yang baik, peningkatan kualitas hidup, dan kenyamanan bagi warga perkotaan. Manfaat ini dapat menjadi faktor pendukung utama dalam penerimaan dan pengaplikasian IoT di perkotaan. Sementara untuk faktor penghalangnya, mengenai masalah keamanan dan privasi. Jadi penggunaan teknologi IoT meningkatkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pribadi. Untuk mengatasi hal ini, keamanan yang kuat dan kebijakan privasi yang ketat perlu diterapkan untuk melindungi data dan informasi pribadi pengguna. Selanjutnya, kekhawatiran tentang ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi. Yang terakhir ada implikasi terhadap yang berkepentingan. Di sini terdapat dua implikasi. Yang pertama bagi pemerintah dan yang kedua bagi warga kota. Implikasi bagi pemerintah adalah membantu pemerintah daerah untuk menghemat anggaran dan mengurangi biaya operasional. Kemudian juga menciptakan kemajuan dan inovasi kota. Sementara bagi masyarakat dan warga kota adalah kemudahan akses dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya akses informasi transportasi yang lebih baik dan pemesanan transportasi online. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan warga perkotaan. Ya baik, sudah selesai presentasi kita mengenai pengembangan IoT dalam bidang transportasi, perkotaan, dan sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.